Sejahtera untuk kita semua, dan kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 8 SMP. Tentunya masih bersama saya, Thomas Rinto Haromunte. Nah, pada video pembelajaran IPS kali ini, kita akan mengawali pembahasan bab 2 kita tentang mobilitas sosial, di mana subtopik yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama pengertian mobilitas sosial, dan yang kedua nanti bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan materinya, terlebih dahulu saya menyampaikan target atau tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada video pembelajaran kali ini, yaitu diharapkan siswa mampu memahami pengertian mobilitas sosial dan menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kita awali yang pertama, pengertian dari mobilitas sosial. Nah, kata mobilitas sendiri berasal dari bahasa Latin ya, yaitu mobilis, yang artinya adalah mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu lokasi ke lokasi yang lain ya. Kata sosial sendiri bisa kita artikan sebagai kaitan hubungan antara seseorang dengan orang lain, antara suatu kelompok warga dengan kelompok warga yang lain ya. Artinya apa? Bahwa sosial ini menunjukkan bahwa terjadi interaksi, terjadi hubungan antara seseorang dengan orang lain ya. Seseorang yang bersosial artinya seseorang yang berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika seseorang misalnya hidup sendirian, maka dia disebut orang yang tidak bersosial gitu ya. Ketika seseorang hidup di hutan, entah dia bercocok tanam, beternak, tanpa ada orang lain yang ada di sekitarnya, maka itu belum kita katakan sebagai orang yang bersosial. Orang yang bersosial berarti ada kontak, ada komunikasi, ada interaksi dengan orang lain, seperti itu. Mobilitas sosial bisa kita artikan sebagai perpindahan posisi seseorang, ya, kedudukan seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain ya. Jadi sekali lagi, mobilitas sosial itu adalah perubahan atau perpindahan kedudukan, posisi, jabatan gitu ya. Nah, seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain ya, baik menjadi lebih tinggi misalnya ataupun menjadi lebih rendah, atau bahkan ya berpindah tanpa mengalami perubahan kedudukan, hanya perubahan peran begitu ya. Kedudukannya sama tetapi perannya saja yang berbeda, perannya saja yang berubah, maka itulah yang kita sebut sebagai mobilitas sosial ya. Perubahan status atau kedudukan ya, bahkan perubahan peran, itu yang kita sebut sebagai mobilitas sosial. Nah, kita lanjut mengenai bentuk-bentuk dari mobilitas sosial, di mana secara umum kita bagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal, yang kedua mobilitas sosial horizontal, yang ketiga mobilitas berdasarkan ruang lingkup, dan yang keempat mobilitas geografis atau perpindahan tempat ya. Nah, kita bahas yang pertama, mobilitas sosial vertikal ya. Mobilitas sosial vertikal bisa kita artikan sebagai perpindahan status atau kedudukan seseorang kepada kedudukan yang baru yang tidak sederajat ya, yang tidak sama begitu ya, yang tidak sama tarafnya, yang tidak sama derajatnya begitu. Entah itu lebih tinggi dari kedudukan sebelumnya ataupun bahkan lebih rendah dari kedudukan sebelumnya. Sehingga mobilitas sosial vertikal ini dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang vertical climbing ya, mobilitas sosial vertikal naik ya, artinya kedudukan yang baru lebih tinggi daripada kedudukan yang lama. Lalu ada juga vertical sinking ya, mobilitas sosial vertikal turun. Artinya apa? Bahwa kedudukan yang baru lebih rendah daripada kedudukan yang lama ya. Jadi sekali lagi, mobilitas sosial vertikal naik adalah perubahan kedudukan seseorang ya, dari suatu status ke status yang lain yang lebih tinggi ya. Sedangkan mobilitas sosial vertikal turun itu perubahan status seseorang di mana status yang baru lebih rendah daripada status yang lama. Kedudukan yang baru lebih rendah, lebih turun dia
daripada kedudukan yang lama, seperti turun jabatan begitu ya. Nah, kita lihat contohnya vertical climbing ya, atau vertical naik. Katakanlah kakek Nani seorang petani ya. Kalau vertical naik atau vertical climbing, ayah Nani lurah di desanya. Jadi dari seorang petani menjadi lurah. Ini kan sudah naik ya. Kakeknya itu seorang petani, kemudian ayahnya menjadi lurah. Artinya kedudukannya lebih tinggi begitu ya. Kemudian Nani seorang jaksa, lebih tinggi lagi ya, dimana status jaksa ya. Kemudian adik Nani juga ada seorang dokter, bahwa status jaksa dan status dokter lebih tinggi daripada status lurah, seperti itu. Artinya semakin ke generasi berikutnya, posisinya atau kedudukannya semakin naik ya. Nah, beda dengan vertikal yang sinking. Kakek Nani tadi seorang petani, kemudian ayah Nani seorang buruh kasar ya. Buruh kasar itu lebih rendah kedudukannya dari petani begitu ya. Kadang-kadang petani masih memiliki tanah, sebidang tanah begitu ya. Kalau buruh kasar itu secara umum tidak memiliki tanah begitu ya. Buruh tani misalnya artinya seseorang yang bekerja di ladang orang lain, di tanah orang lain, itu buruh tani ya. Kemudian Nani seorang pemulung, lebih rendah lagi. Adik Nani juga seorang pemulung. Jadi memang semakin ke generasi berikutnya, kedudukannya semakin rendah. Itulah yang kita sebut sebagai vertical sinking atau vertical turun ya. Kita lihat yang kedua, mobilitas horizontal ya. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama ya. Artinya kedudukannya sama atau statusnya sama ya. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Nah, itu tadi yang statusnya sama atau sederajat ya. Pak Gianuri misalnya seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat, bahwa Dinas Pendidikan memindahkannya ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah ya, tetap menjabat kepala sekolah SMP ya di Jawa Timur, tetapi memang di sekolah yang lain begitu. Artinya apa? Bahwa statusnya sama begitu ya. Tetap sama-sama kepala sekolah. Tetap juga kepala sekolahnya di SMP begitu, tetapi memang sudah berbeda sekolahnya. Itulah yang kita sebut sebagai mobilitas sosial yang horizontal. Kedudukannya sama dari kedudukan awal ya. Kemudian yang ketiga adalah mobilitas geografis. Mobilitas geografis ini bisa kita artikan sebagai perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah yang lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain ya. Contoh dari mobilitas geografis ini adalah transmigrasi, urbanisasi atau migrasi yang lain. Transmigrasi misalnya perpindahan penduduk, perpindahan manusia dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Kemudian urbanisasi ya, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ada lagi ruralisasi, perpindahan penduduk dari kota ke desa ya. Ada imigrasi, perpindahan penduduk dari negara lain ke negara sendiri. Maksudnya penduduk dari negara lain ke Indonesia misalnya, bagi Indonesia itu adalah imigrasi. Lalu ada lagi emigrasi, keluarnya atau berpindahnya penduduk ke negara lain. Nah, ini semua adalah contoh dari mobilitas geografis ya, perpindahan tempat di permukaan bumi ya. Baik, selanjutnya adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial berdasarkan ruang lingkupnya ya. Yang pertama ada mobilitas intragenerasi, artinya terjadi pada generasi yang sama ya, terjadi pada satu generasi saja. Lalu nanti yang kedua ada mobilitas antar generasi, artinya terjadi dalam generasi yang berbeda ya, terjadi pada dua generasi atau lebih ya. Nah, kita bahas yang pertama, mobilitas intragenerasi. Kita bisa artikan bahwa mobilitas intragenerasi adalah
mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya. Artinya dalam satu generasi saja atau berdasarkan riwayat hidupnya. Jadi kalau misalnya kita lihat riwayat hidup seseorang ya, mulai dari dia sekolah, kemudian setelah tamat sekolah dia bekerja sebagai apa, selanjutnya bekerja sebagai apa, tahun berikutnya seperti itu. Jadi memang di riwayat hidup itu kita bisa lihat perubahan statusnya ya. Sama seperti kalian ya, kalian dulu tahun yang lalu masih berstatus sebagai kelas 7. Sekarang sudah memiliki status kelas 8. Tahun depan statusnya menjadi kelas 9. 2 tahun lagi statusnya menjadi SMA, tidak SMP lagi, begitu ya. Nah, itulah yang kita sebut mobilitas sosial intragenerasi. Hanya terjadi pada seseorang saja, ya. Yang dikaji adalah seseorang saja, tidak dibandingkan dengan generasi yang lain. Kalau yang ini tadi, ya, seperti kakek nani dibandingkan dengan ayah nani, lalu dibandingkan lagi dengan naninya sendiri serta adik nani, ini kan sudah 3 generasi yang berbeda ini. Kakeknya ini adalah generasi pertama, ayahnya generasi kedua, nani sendiri dan adiknya adalah generasi ketiga. Nah, ini kan sudah terdiri dari lebih 1 generasi. Sedangkan kalau mobilitas intragenerasi yang dibandingkan hanya 1 generasi saja, begitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya, contoh dari mobilitas intragenerasi. Misalnya yang pertama, seseorang yang berstatus sebagai manajer di sebuah perusahaan ya, diangkat menjadi direktur karena ia memiliki kejujuran dan kualitas kerja yang baik. Artinya dari sebelumnya dia seorang manajer diangkat menjadi direktur. Terjadi perubahan status di sana dan hanya terjadi pada 1 generasi saja. Itulah yang kita sebut sebagai mobilitas intragenerasi. Atau contoh lain ya, seseorang atau seorang direktur yang terbukti bersalah melakukan korupsi, menggelapkan dana perusahaan, dicopot dari jabatannya dan turun menjadi pegawai biasa. Artinya dari sebelumnya dia direktur menjadi pegawai biasa, berarti terjadi perubahan status. Dan itu terjadi dalam 1 generasi saja. Itulah yang kita sebut sebagai mobilitas intragenerasi ya. Nah, kita lanjut yang kedua, mobilitas antargenerasi. Mobilitas antargenerasi adalah mobilitas sosial yang terjadi antara 2 generasi atau lebih ya. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, antara anak dengan cucu, ya, antara ayah dengan kakek dan neneknya, begitu. Demikian juga seterusnya. Mobilitas antargenerasi mengacu pada perbedaan status yang dicapai seseorang yang telah memiliki keluarga sendiri dibandingkan dengan status sosial yang dimiliki orang tuanya, ya. Jadi memang dibandingkan antara status orang tua dengan anaknya, status anak dengan cucu misalnya, status orang tua dengan kakek dan nenek, ya. Jadi kalau kita lihat kondisi berikut ini, misalnya seorang kakek nani ya sebagai petani itu kan generasi pertama, lalu ayah nani sebagai lurah, ini kan sudah generasi kedua. Kemudian nani sendiri dan adiknya itu adalah generasi ketiga. Artinya apa? Dari kondisi ini sudah 3 generasi yang dibandingkan ya. Terjadi perbedaan status dan inilah yang kita sebut sebagai mobilitas sosial antar generasi ya. Misalnya contoh lainnya, seorang petani yang memiliki anak ya sebagai menteri misalnya ya. Berarti telah terjadi mobilitas sosial di sana dan mobilitas sosialnya dalam bentuk antar generasi ya. Nah, sekianlah pembahasan materi kita pada video kali ini. Silahkan mempelajari materi pada video ini dan jika ada pertanyaan silahkan buat di bagian komentar ya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar dan tetap semangat.